Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Faridatul Nurul Asna dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan salah satu dosen saya, yakni Bapak Uli Rizky MKom. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, menurut Bapak keunggulan Prodi Teknologi Informasi dibandingkan dengan sains teknologi informasi apa sih Pak? Di Universitas Garuda itu ada dua untuk jurusan komputer, yakni ada Pendidikan Teknologi Informasi dan juga ada Informatika. Nah, mungkin ada beberapa calon mahasiswa yang bingung mau memilih yang mana, PTI atau Informatika. Nah, itu kembali ke calon mahasiswanya dulu, mau fokus kemana dulu, mau memilih bidang mana dulu. Kalau misalnya memang nantinya mau di pendidikan, itu otomatis PTI lebih unggul karena keunggulannya adalah di situ PTI belajar mengenai ilmu-ilmu pendidikan, bagaimana nantinya cara mengajar, menyampaikan pengajaran, dan juga bagaimana mentransfer ilmu itu sudah dipelajari di dalam Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya. Kemudian kalau misalnya memang fokus di komputer murni, seperti saat ini yang profesi paling cukup tinggi peminatnya dan juga cukup tinggi dari segi salarinya itu programmer atau developer, kemudian juga konten kreator. Nah, itu adalah bagaimana fokus di bidang teknologi. Nah, untuk di PTI keunggulannya kita bisa memperoleh keduanya. Bisa di bidang pendidikan, juga bisa sebagai ahli dalam bidang komputer, baik untuk multimedia ataupun fokus di dalam pemrograman. Nah, itu adalah keunggulan PTI dibandingkan dengan Informatika. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak output pendidikan teknologi informasi ini bisa bekerja di bidang apa saja sih Pak? Dan apakah output dari pendidikan teknologi informasi ini bisa membangun usahanya sendiri tanpa bekerja di instansi lain? Oke, baik. Ketika kita memutuskan untuk kuliah, pasti yang dipertimbangkan, yang dipikirkan pertama kali itu adalah bagaimana nanti peluang kerja, bagaimana nanti saya bekerja atau membangun usaha sendiri. Apakah dengan kuliah juga menentukan hal tersebut atau tidak? Nah, sebenarnya di PTI sendiri itu ada profil lulusannya. Yang pertama itu ada tenaga pendidik seperti guru, instruktur, atau tutor. Nah, di situ yang fokus di bidang pendidikan atau ingin berkecimpung di dalam dunia pendidikan, khususnya di guru, itu nanti sangat mudah sekali karena di PTI sudah dipelajari ilmu-ilmu pendidikan. Nah, kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini, guru di bidang komputer itu harus sarjana komputer untuk menjadi ASN. Nah, itu adalah salah satu syaratnya. Nah, di PTI sendiri itu profil lulusannya adalah sarjana pendidikan, bukan sarjana komputer. Otomatis untuk syarat sebagai ASN itu lebih mudah kalau misalnya mengambil prodi PTI. Nah, kemudian yang kedua itu ada tenaga kependidikan. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah instansi pendidikan itu ada operator, kemudian ada peranata lab, kemudian juga hal-hal yang mengenai teknologi atau penerapan teknologi tentunya membutuhkan orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, di prodi PTI itu juga dipelajari bagaimana kita berinteraksi dengan program, kemudian bagaimana mengolah data. Kalau misalnya kita di sekolah itu pasti
bagaimana sinkronasi atau integrasi dari data sekolah ke data Kementerian Pusat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengembang perangkat lunak. Nah, ini yang disebut dengan software developer atau programmer. Nah, kalau misalnya sekarang itu ada fenomena Bjorka yang hacker itu sebenarnya musuhnya software developer karena dia merusak sistem atau merogoh sistem. Tetapi tidak seperti itu juga, karena itu juga buat bagaimana kita membuat atau mengembangkan aplikasi itu dengan keamanan yang tinggi. Keamanan sebenarnya tidak ada sistem yang aman, tetapi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi celah-celah keamanan yang bisa disusupi. Nah, itu kalau misalnya kita bisa membuat aplikasi Android, kemudian aplikasi berbasis website atau desktop, dan banyak sekali yang menggunakan aplikasi. Nah, sekarang ini banyak sekali atau bahkan bidang apapun itu berkaitan dengan teknologi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pengembang multimedia. Kalau misalnya kita ingin fokus di dalam editing video, editing foto, atau fotografi. Nah, sekarang kalau fotografi kan banyak digunakan, salah satunya adalah misalnya untuk pernikahan. Nah, itu adalah bagaimana kita menghasilkan foto yang baik. Nah, itu di fotografer atau pengembang multimedia. Kemudian juga peneliti IT atau IT researcher. Jadi kalau misalnya yang sangat senang untuk menggali atau memperdalam ilmu komputer, itu ada bisa sebagai peneliti IT. Kemudian yang terakhir ini yang maksudnya seperti yang ditanyakan oleh Farida, itu ada teknopreneur, bagaimana kita bisa membangun usaha sendiri di bidang teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk membangun usaha itu juga bisa. Misalnya kita membangun usaha software house atau jasa pembuatan perangkat lunak. Kemudian membangun startup di bidang teknologi. Seperti yang kita ketahui, yang saat ini startup banyak yang sukses, seperti e-commerce itu ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kemudian untuk jasa angkutan, yang mana ojek dulu kita harus ke pangkalan ojek, sekarang sudah bisa melalui aplikasi online. Nah, itu bahkan bisa disebut seperti Gojek, Grab atau dan lain-lain seperti itu. Nah itulah bagaimana kita atau peluang dari mengambil jurusan komputer khususnya di PTI, bisa di bidang pendidikan, kemudian bisa di bidang komputer murni, bisa menjadi developer, ataupun juga bisa menjadi pengusaha di bidang teknologi. Berarti untuk output lulusan teknologi informasi ini, khususnya untuk pendidikan, itu outputnya bekerjanya lebih cenderung ke pendidikan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya Pak, dan ini yang terakhir, mohon kesan dan pesannya untuk kita semua, khususnya untuk Prodi Pendidikan Teknologi Informasi sendiri. Oke, baiklah. Ini yang harus diketahui sejak saat ini, sejak mulai perkuliahannya, untuk mahasiswa yang tentunya punya semangat dan bagaimana untuk nanti mengikuti proses perkuliahan ini sangat harus punya hal satu ini, yaitu adalah keahlian di bidang komputer secara spesifik. Maksudnya kalian temukan spesialis kalian itu di mana, kesukaan kalian itu di mana, kesukaan masing-masing individu itu di mana. Karena masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau misalnya kalian yang ingin atau senang dengan sains, itu bisa menjadi programmer. Untuk yang senang dengan bagaimana pemecahan masalah di bidang teknologi atau komputer, bisa memperdalam sebagai programmer. Kemudian kalau misalnya ingin senang dengan
gambar atau visual itu bisa di fotografer, editing video atau editing foto. Nah, itu temukan kalian itu sebenarnya kecenderungannya di mana. Sebenarnya tidak ada yang sama sekali tidak memiliki keahlian, pasti ada satu keahlian yang sebenarnya dimiliki. Tinggal masing-masing mahasiswa itu menemukan hal tersebut. Itu mulai dari kesukaannya. Kalau misalnya suka dengan gambar, suka scroll media sosial, itu artinya lebih cenderung ke visual, maka perdalamlah multimedia. Kalau misalnya senang dengan game, kemudian penasaran bagaimana sih game ini bisa bekerja, nah itu bisa memperdalam program atau programmer. Kemudian untuk yang senang dengan interaksi dengan orang lain, khususnya ketika kita mengajari sesuatu atau seseorang, nah itu bisa menjadi guru. Nah di situ temukanlah satu keahlian yang secara spesifik sesuai dengan kesukaan dan keahlian kalian masing-masing. Nah itu. Kemudian ikuti semua perkuliahan, ikuti aktivitas di perkuliahan, kegiatan mahasiswa, kemudian juga pelatihan, kemudian ada seminar-seminar, itu diikuti semua dengan semangat seperti itu. Nah, itulah kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan. Itu salah satu poinnya adalah dalami satu keahlian. Terima kasih Pak telah memberikan waktu luangnya dan memberikan beberapa informasi tentang Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Semoga dari wawancara ini kita lebih memahami Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Demikian wawancara yang saya lakukan. Saya Faridatul Nur Asna dan segenap kru mengucapkan terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.